kita lanjutkan duel kandidat. Saya mau ke Mas Didi. Kalau misalnya mimpi kita bersama, kekayaan emas yang ada di Papua, minyak yang tersebar di seluruh Indonesia, batu bara dan seterusnya bisa dikuasai dan dikembalikan ke Indonesia, bisakah itu 100%? Dan bisakah itu dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, 10 tahun, 20 tahun? Dalam peraturan perundang-undangan, ya, pemilik kekayaan sumber daya yang mengelola sumber daya alam, kalau itu asing, secara bertahap harus dilepas sahamnya sehingga mayoritas harus dipegang oleh Indonesia. Tetapi peraturan perundang-undangan seperti ini tidak jalan, ya, karena saya sebut kalah dengan lobby-lobby kuat. Dan yang lobby siapa sih? Yang lobby tentu pemilik pengelola itu, ya. Dan dalam sebagai contoh sekarang sepeda motor klasik bawa sebagai contoh undang-undang Minerba, ya, yang mestinya sudah harus dijalankan agar diproses di sini, tidak jadi dijalankan karena ada kompromi, dan kompromi itu terjadi karena lobby-lobby kuat. Nah, inilah yang harus dibersihkan pada masa-masa yang pertanyaan saya, PAN kemana waktu itu? Ketika lobby-lobby itu dilakukan, kan PAN ada menterinya kan bukan dari PAN, Menteri SDM kan bukan dari PAN. Tapi yang mengkoordinasi kan Pak Hatta Rajasa. Lobby itu terjadi di DPR, di kementerian, di presiden, dan lain-lain. Dan lebih kuat dari menteri lobbynya itu, saya yakin. Baik. Tetapi itu tidak. Jadi kalau misalnya begitu, PAN harus jadi partai penguasa dulu baru selesai semua gitu ya? Ya, kita harus. Ya. Ya. Sebentar, saya tahan Anda. Ini ada satu lagi yang mau bergabung bersama kita. Oke. Dari Partai Golkar, Satya Beyuda. Duduk. Ya tepuk tangan lah, yang lain juga boleh tepuk tangan. Pak. Oke, silakan Bang. Ya, saya kira kita juga dengan Profesor satu Komisi 6, beliau Ketua Komisi, yang juga mengenangani daripada semua aspek ke-BUMN-an, termasuk juga di situ energi. Saya kira kita tidak mau mengatakan bahwa lobby di DPR dan segala macam, bahwa undang-undang itu juga kita buat berdasarkan dari narasumber daripada ahli, termasuk juga para yang paling vulgar. Salah satunya juga yang diundang juga Kurtubi waktu pembahasan soal undang-undang. Waktu itu dia bilang apa? Diundang sebagai katakanlah narasumber, boleh, bahkan juga dapat honor di situ walaupun kecil mungkin. Artinya kan ya toh, artinya memang mari kita fair daripada sogok, ya toh, mari kita fair. Artinya makanya saya katakan tadi, pertanyaan saya begini, tunggu dulu, kita ini semuanya sudah pernah menjadi ikut di dalam posisi komunitas pengambil kebijakan, bahwa perbaikan demi perbaikan perlu satu proses, itu penting. Perbaikan pengelolaan energi, perbaikan pengelolaan undang-undang, perbaikan daripada kontrak karya. Contoh misalnya, Inalum, ya, kita tidak perpanjang. Itu satu keberhasilan pemerintah. Inalum kita tidak perpanjang. Tetapi hal-hal yang sudah berjalan, pemerintah mengambil kebijakan untuk katakanlah menstop arbitrase. Kalau Inalum bisa, belum tentu bisa. Kalau Inalum bisa Freeport gitu misalnya, atau mobil di Cepu. Inalum itu bukan kapan? Itu kan masa kontraknya kan belum habis. Tentunya kan kapan itu diperpanjang? Kalau kontraknya ini perpanjang lagi. Mimpi kita kan itu kembali ke Indonesia. Yes, kan? Tetapi kapan itu diperpanjang? Sebelum pemerintahan SBY. Itu diperpanjang sebelum pemerintahan Freeport. Sebelum pemerintahan SBY. Berarti sebelum zamannya PDI jadi penguasa. Saya tidak mau mengatakan itu. Padahal yang pasti sebelum pemerintahan SBY. Ya, oke. Ditangkapi barangkali Bapak gimana? Begini, saya kira kita tidak bicara siapa-siapa. Bukan, silakan bicara siapa-siapa, tapi bicara kasus demi kasus ya. Kita bicarakan bagaimana kebijakan makro dan mikro di bidang energi. Nah, kami mendapatkan hikmah hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan, sehingga bisa tidak terkontaminasi di dalam kebijakan yang karut-marut ya. Walaupun saya mengatakan undang-undangnya juga ya belum ideal, tetapi juga paling tidak sudah mempunyai nilai lah. Ada kebijakan-kebijakan yang lahir di era reformasi, kebijakan energi di undang-undang energi, kemudian undang-undang panas bumi, undang-undang ketenagalistrikan, undang-undang migas, sampai ke undang-undang lingkungan hidup, semua lahir di era reformasi. Yang kurang adalah konsistensi daripada pemerintahnya, political will daripada, mohon maaf ini, presidennya terhadap tadi yang disampaikan oleh Pak Didi. Sering itu ditafsir kemudian dibawa ke ranah kompromi. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini salah orang per orang, tetapi
pemerintah harus tegas. Once itu berada di dalam ruang konstitusi dan perundang-undangan. Contohnya yang tidak tegas itu apa sih? Konkret. Ya, banyak seperti misalnya cost recovery. Ketika Undang-Undang APBN mengatakan sejak 1 Januari harus diberlakukan PP sebagai benchmark untuk menilai berapa besaran dan jenis apa saja yang masuk dalam cost recovery. Itu mundur 2 tahun PP-nya. Tapi di sisi lain tidak konsisten juga ketika Undang-Undang Minerba. PP-nya itu hari itu juga keluar. Menjadi pertanyaan bagi kita, siapa yang berkepentingan ini? Kenapa begitu konsistennya? Coba saya mau dengar Golkar yang datangnya agak telat nih. Kenapa? Ya, sorry. Macet. Karena saya baru dari airport langsung menuju Oke, kita berikan aplaus dulu. Terima kasih sudah hadir. Anda di dalam pemerintahan juga yang dibicarakan oleh FND di pemerintahan juga bagaimana? Saya ingin kembalikan dulu kepada konteksnya dulu ya. Karena pada waktu kita berbicara Minerba dengan kita berbicara migas itu 2 hal yang berbeda. Walaupun dalam lingkup energi kita. Ya, di dalam sektor migas itu yang kita kenal tipe kontraknya sudah berbeda dengan Minerba. Di dalam sektor migas kita menggunakan production sharing contract. Ya, di mana di dalamnya ada komponen yang dikatakan tadi ada cost recovery dan lain sebagainya. Itu tidak ada di dalam Minerba. Ya, pada waktu kita mengatakan bahwa bagaimana supaya porsi Indonesia itu lebih, itu harus didudukkan betul. Karena divestasi itu hanya bisa dijalankan pada waktu kita bicara masalah batubara dan Minerba atau mineral dan batubara. Dan begitu kita berbicara masalah sektor migas, yang bisa kita jaga adalah bagaimana di saat perpanjangan, ya, di saat perpanjangan kita memberikan prioritas kepada BUMN nasional, ya, kita memberikan kepada swasta nasional. Itu cara kita memanage untuk kalau itu dalam konteks Minerba. Kalau dalam konteks Minerba clear sekali, itu ada divestasi. Tinggal bagaimana kita melakukan atau mengimplementasikan agar proses divestasi itu bisa dijalankan dengan baik. Tapi tidak serta-merta ini kenyataan di proses Newmont ya. Arbitrase itulah sebagai penyelesaian akhir. Bayangkan, harusnya divestasi itu sudah tertuang di dalam kontrak karya dan harus dia laksanakan. Sekurang-kurangnya dia berinvestasi 49%, maka 51% menjadi milik bangsa Indonesia. Itu tidak dia serta-merta mau melakukan, harus dipaksa melalui arbitrase. Untung kita menang. Ya, ini jadi saya melihat bahwa ini kembali bahwa pemerintahnya yang lemah. Pemerintahnya berkompromi dengan ini bukan karena oposisi kan? Iya. Jadi kalau pemerintahnya sebenarnya permainan itu kita berikan aplaus dulu. Ini tiba-tiba muncul. Tapi kita izinkan Bung Ihsanuddin Nursi, silakan Bang. Iya, ini pembicaraan komprehensif dari mulai konsep kedaulatan, ketahanan, lalu terjadi Satya tadi menempatkan memang beda antara migas sama Minerba, bahkan akhirnya ada yang bertahan bahwa ini semuanya proses. Tapi belum ada persepsi yang sama tentang apa itu kedaulatan, bagaimana itu ketahanan energi. Yang kedua, kalau bicaranya proses misalnya, kalau bicaranya proses yang mana? Proses migas atau proses Minerba? Itu juga beda lagi. Atau kemudian proses di hilir, itu juga beda lagi gitu posisinya. Jadi kalau kita pembicaraan yang komprehensif tadi sesungguhnya belum mengajarkan kepada publik, belum memberikan pembelajaran kepada publik bagaimana upaya kita menegakkan kedaulatan energi. Lalu kalau pakai istilah bagaimana proses ketahanan energi, bagaimana kita bicara ketahanan energi, lalu tiba-tiba masuk ke Inalum gitu. Sementara Inalum sesungguhnya belum juga sukses, apalagi kalau boleh saya ingatkan ke semua kandidat, renegosiasi kontrak tersendat-sendat semua. Nah, itu yang mestinya dijawab oleh para pihak. Itu tersendat-sendat? Itu tadi sudah dijawab sesungguhnya, tetapi posisi tawar pemerintah yang mesti kita lihat. Itu mestinya. Jadi saya kasih, permainan itu tidak hanya di tingkat pemerintah, tetapi di DPR juga. Pada waktu undang-undang ya Minerba disahkan, itu Menteri Purnomo ya Sugiantoro sebagai menteri itu mengesahkan pasal 169A, yaitu kontrak karya harus diberlakukan selamanya. Dan pada waktu itu Partai PAN itu menolak dan keluar dari situ. Partai Amanat Nasional. Jadi semua anggota dewan ini itu setuju dengan kontrak karya termasuk PDI Perjuangan. Yang itu berarti sama dengan melanggengkan ketidakdaulatan dalam energi. Nah, ini hanya PAN. Jadi kalau yang dimaksud oleh Pak Didi ini ketika masuk ke pasal 169. Jadi pasal 169 itu sesungguhnya terjadi pertentangan, contradiction in determinis.
dalam 169. Bahasa Indonesianya deh, bahasa Indonesianya. Terminologinya kontradiksi antara 169A sama 169B. Yang satu menyatakan harus segera Itu titipan. Itu titipan tetapi dari ternyata nggak luar bisa, yang gitu loh. dimasukkan kepada parlemen. Itu. Silakan. Ini begini, ini yang dimaksudkan Undang-Undang 4 ya, tentang Minerba kan. Ya. Saya kira PAN juga jangan terlalu merasa besar hati di situ. Kalau walk out jangan 169 saja. Seluruh pasal itu juga harus walk out dong. Kita setuju. Iya dong. 169 itu tidak signifikan. Yang dipermasalahkan orang bukan 169, 170, kemudian 106, 103-nya. Di situ yang menjadi prinsip Undang-Undang Minerba di situ. Kita beralih rezim kontrak menuju ke rezim izin. Tapi ketika kontrak karya itu dilakukan selama-lamanya yang saya ingin katakan adalah bahwa permainan itu tidak hanya di pemerintah. Anda mau katakan bahwa tetapi juga di parlemen. Ketika pembuatan undang-undang itu ada yang bermain-main, ada yang bawa motor. Loh iya, kuno ini gitu buktinya masuk tiba-tiba pasal 169 dan tentu ada pasal-pasal lain yang kita cermati. Ini belum di parlemen nih, jadi bisa ngomong. Belum, nanti belum daripada undang-undang Minerba sudah dikumpulkan Pak Didi tadi masih mengakomodir sistem kontrak karya. Kontrak karya itu bertentangan dengan konstitusi karena apa? Karena yang berkontrak itu adalah pemerintah Republik Indonesia dan perusahaan. Jadi pemerintah RI mendowngrade dirinya sendiri untuk sejajar dengan perusahaan asing. Bertentangan dengan konstitusi, kedaulatan negara. Waktu Anda jadi jadi ahli yang diundang, Anda sudah mengatakan itu. Sudah saya kemukakan bahwa nggak boleh B2G, harus B2B. Lalu apa tanggapan mereka? Mereka jalan terus, faktanya disahkan. Demikian juga undang-undang migas. Undang-undang migas yang berkontrak itu pemerintah sama persis. Kedaulatan kita hilang. Tadi sudah dikatakan, kita mesti kembali dulu ke konteksnya. Jadi bahwa di dalam Undang-Undang Minerba itu perubahan rezim kontrak menjadi izin. Begitu dia menjadi izin, itu berarti kewenangan pemerintah mengeluarkan dan mencabut izinnya. Itu adalah rekomendasi daripada Mahkamah Konstitusi pada waktu dia mengkritisi Undang-Undang Migas. Karena di Undang-Undang Migas, bentuknya itu adalah kontrak, sehingga kewenangan pemerintah untuk mencabut tidak mudah. Karena ada sanksi, ada sanctity of contract, itu yang tidak boleh. Nah, makanya kalau sekarang kontrak karya itu digugat, ya, kontrak karya digugat, atau pemerintah dianggap berkontrak dengan mereka, sejatinya tidak, karena ini izin. Makanya ada namanya IUP, izin usaha pertambangan, dikeluarkan oleh bupati, ya kan, itu sudah izin, Pak. Jadi binatangnya berbeda dengan binatang kontrak, gitu ya. Jadi bukan yang mana Ihsanudin Nursi? Saya ada di sini. Oh, ada di situ. Kami akan kembali ke Anda sesaat lagi juga dengan kandidat-kandidat kita. Tetaplah bersama kami di Duel Kandidat. Hilang.